Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, Kang Fadil. Nah, mungkin teman-teman pertama kali ini sebagai episode pertama kita. Jadi ini bisa dibilang launching lah ya, launching podcast pertama Kang Fadil. Nah, tagline itu tentang obrolan orang pinggiran ya. Kebetulan kita tinggalnya di pinggiran, tapi belum tentu ya orang pinggiran nggak mikirin hal-hal yang menarik, yang besar ya. Nah, di podcast ini kita akan ngomongin banyak hal. Dari mulai tren-tren yang lagi berkembang sekarang, kemudian dengan teknologi, gadget-gadget baru, dan pokoknya gado-gado lah. Tapi konsepnya santai. Oke, kali ini kita akan ngupas sedikit tentang bukunya Richard Koch. Ya, kalau teman-teman pernah lihat judulnya 80-20 ya. Nah, ini konsep prinsip Pareto mendapatkan hasil luar biasa tanpa usaha yang luar biasa. Ini kan benar-benar berarti konsepnya bertolak belakang tuh kalau kita biasa dengar-dengar motivator, dengar teman-teman yang prinsipnya dengan kerja keras ya kita baru mencapai hasil. Tapi di prinsip Pareto itu konsepnya adalah 80% hasil yang bisa kita dapatkan itu hanya perlu 20% dari usaha kita. Tapi usaha yang seperti apa? Nah, mungkin teman-teman perlu tahu juga contoh-contohnya. Kalau kita mulai dari lingkungan sekolah deh. Kalau yang masih sekolah nih ya, atau masih di kampus. Nah, biasa tuh ada orang-orang yang sangat dominan di kelas. Ya entah teman-teman yang super brilian ya dalam bidang pelajaran ya, teman-teman yang biasa ranking 5 besar gitu ya. Nah, itu biasanya orang-orang populer lah. Atau ada anak-anak band ya. Gara-gara hanya satu band, wah, satu sekolah bisa terkenal gara-gara satu band itu mungkin sangat talented banget gitu. Atau bahkan ada teman-teman yang prestasinya luar biasa, saking luar biasanya itu nama sekolahnya terangkat. Misalnya teman-teman kita yang mungkin ikut olimpiade komputer, olimpiade matematik, ya hanya gara-gara satu dua orang tiga orang ini aja segelintir orang, tapi nama sekolahnya bisa terangkat. Ya ini yang dibilang prinsip Pareto. Nah, yang menarik lagi, nah ini kalau saya lihat sedikit ringkasannya di sini, kalau lihat bukti-buktinya ya, rata-rata 80% keuntungan dari perusahaan itu berasal dari 20% pelanggannya. Nah, pernah ngerasain nggak kalau yang teman-teman di sini buka toko online gitu ya, atau pedagang atau punya usaha jasa apa, biasanya pelanggannya itu aja yang suka beli tuh, dan belinya itu jumlahnya banyak, nilainya besar dibanding secara total kita punya pelanggan. Nah, biasanya ini menjadi customer VIP atau platinumnya. Nah, di sini juga 20% bintang media mendominasi 80% pemberitaan. Gak heran ya kalau kita lihat banyak artis-artis yang selalu bikin gosip, selalu bikin tren baru, selalu bikin hal-hal yang trending gitu, yang viral gitu. Supaya apa? Supaya dia selalu menjadi top top pemikiran orang-orang gitu. Orang-orang selalu inget sama dia, jadi namanya nggak terkubur gitu. Akhirnya selalu bikin hal-hal yang baru, yang menarik gitu ya. Dan juga ilmuwan ya. Mungkin kalau di instansi penelitian atau pemerintahan itu biasanya hanya 20% dari orang-orang itu yang penelitiannya mungkin booming gitu ya. Nah, yang paling sederhana, kebetulan gue nih orang teknologi ya. Kalau beberapa tahun lalu ya kan booming startup ya, ngebayang ya ada startup yang mulai dari level kecoa kecil-kecil ya, kayak usaha gue juga usaha kecil-kecilan gitu ya. Ada juga yang udah unicorn kayak apa, Tokopedia, Gojek ya, Bukalapak dan sebagainya, bahkan di funding sampai triliunan rupiah. Tapi dari semua startup yang berhasil berapa, paling kurang dari 20%. Tapi penghasilannya atau dana yang diinvestasikannya itu 80% dari keseluruhannya. Nah, itu konsep Pareto. Jadi dari sampai sini gua harap teman-teman udah mulai nangkep konsepnya ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini prinsip ini kita terapin dalam kehidupan kita? Ya, tentunya bisa. Mungkin gua karena orang pinggiran gitu ya. Kita mulai dari gua sehari-hari. Kebetulan gue nih punya interest di bidang pengembangan software gitu ya. Gue bilang programmer atau developer gitu ya. Nah, kalau developer tuh biasanya punya jam-jam efektif kerja.
Nah, ada teman-teman gue tuh yang tipenya kalong. Dia tuh baru bisa melek di atas jam 11 malam, nanti sampai pagi dia kerja. Nah, di jam segitu mungkin hening gitu ya, tenang ya, nggak ada gangguan-gangguan gitu. Dia bisa fokus, dia bisa ngerjain banyak hal, modul-modul dia bisa kerjain cepet, bisa hasilnya luar biasa. Nah, kalau gue tipenya morning people, gue seneng tuh bangun sepertiga malam. Nah, sempetin lah tahajud tuh malam. Nah, itu fresh banget pikiran. Nah, habis itu kita baru mulai belajar gitu ya. Belajar, kalau enggak ada kerjaan bikin proposal, ada PR codingan ya, kita kerjain PR codingan. Ngebayang ya, biasanya aku bangun jam 3 pagi nih. Nah, setelah sholat tahajud paling ya 20 menit lah paling lama ya. Rata-rata teman-teman di sini sholatnya 5 menit itu udah kelamaan gitu ya. Nah, tapi bisa ditingkatin ke depan ya. Nah, sambil nunggu subuh jangan tidur lagi nanti malah bablas subuhnya. Nah, kita bisa isi tuh dengan kita ngerjain hal-hal yang kita mau kerjain siangnya gitu ya. Ngebayang ya, gue bisa coding bikin modul itu lebih banyak daripada gue kerjain seharian tapi kalau siang gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa manfaatin waktu yang pendek tapi buat hasil yang besar. Jadi 20% waktu gue di subuh itu menghasilkan 80% kerjaan gue kalau gue kerjain di siang hari. Nah, itu konsep Pareto yang bisa gue lakukan dalam pekerjaan. Nah, sekarang dalam hubungan bisa nggak bos? Bisa. Gimana caranya? Contoh, teman-teman masih punya orang tua nggak? Nah, tentunya kalau yang masih punya orang tua ya bersyukur, alhamdulillah. Mumpung punya orang tua, manfaatin tuh momen-momen waktu-waktu bisa bersama dengan orang tua. Contoh, ketemu orang tua jarang lah, paling lama kan apa? Di luar kerja, di luar kuliah, di luar main sama temen gitu. Paling ketemu sama keluarga malam itu juga kalau masih ketemu. Kadang-kadang orang tua udah tidur baru pulang kan. Nah, kadang juga yang pulang kerjanya biasanya dari subuh sampai maghrib, terus kena macet pulangnya baru jam 9 ya, kadang orang tuh udah istirahat gitu. Tapi akhirnya kita punya waktu yang sangat sedikit yang bisa kita habiskan bersama orang tua kita. Tapi bisa nggak waktu yang sedikit itu bisa kita buat menjadi high quality gitu. Begitu ketemu orang tua ya kita bawain mungkin hal-hal yang menyenangkan mereka, kita bawain makanan ya, kita cerita hal-hal yang baik yang bikin pikirannya fresh gitu kan. Nah, kita bisa juga kalau orang tua kurang sehat ya kita bawain obatnya dan sebagainya. Jadi curahkan perhatian di waktu yang sedikit itu. Tapi begitu orang tuanya senang, wah itu didoain usaha lu lancar, kerjaan lu lancar, kuliah lu lancar. Insya Allah ya, doa orang tua itu luar biasa mustajab. Itu manfaatnya dunia akhirat gitu ya. Bahkan ya mumpung masih punya orang tua ya, semua usaha kita ya iringi dengan doa-doa mereka. Nah, itu dalam hubungan dengan manusia. Nah, kalau udah punya pasangan, nah, terutama pasangan halal loh ya, bukan pasangan yang aneh-aneh. Nah, yang punya istri gitu ya, ya mungkin ketemu istri berapa lama sih waktunya habis buat bekerja. Tapi begitu weekend ada istri di rumah dan sebagainya, ya romantisme itu juga pas belum kenal gitu ya, tapi setelah nikah justru harusnya lebih romantis ya. Kita bantulah kerjaan istri, kita bantu. Kemudian mungkin anak kebanyakan gitu ya, ya kita bantu ngomong anak ganti pop ya, jangan jangan dengan malu gitu ya. Sebagai seorang suami yang baik juga kita bisa bantu bebannya istri gitu. Nah, tapi dengan hal-hal kecil itu tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, insya Allah istri tuh makin cintanya naik 80% hanya gara-gara hal sepele kecil-kecil seperti itu. Daripada dilakukan sering rutinitas akhirnya tidak terasa, hal itu nggak terlalu dirasakan gitu ya, karena tiap hari juga ketemu, masalahnya ini juga, jadi semuanya dianggap udah jadi hal yang biasa, malah nilai rasa sayangnya itu ya biasa-biasa aja gitu. Oke, teman-teman, semoga yang bisa gue sampaikan ini menarik ya. Jadi gue nggak nyalahin teman-teman yang punya prinsip kerja keras itu bisa menghasilkan target yang lebih besar lagi ya. Tentu itu baik juga, tapi banyak yang kita lihat ada hustle culture gitu ya, yang kerjanya wah dari pagi sampai pagi. Itu gue lihat udah nggak balance. Artinya kadang-kadang banyak teman yang developer gayanya begitu, emang kerjanya selesai tapi besoknya sakit hepatitis, sakit kuning gitu ya, atau tepar, lupa makan, sakit mah dan sebagainya gitu. Nah, itu malah kenikmatan dicabut karena
jadi sakit, nggak sehat lagi gitu. Nah, teman-teman coba cari 20% di setiap dimensi kehidupan teman-teman yang bisa dioptimalkan untuk ngehasilin 80% hasilnya gitu ya. Contohnya cari waktu yang efektif dalam bekerja. Jam berapa? Ya kerja di jam segitu. Terus bagaimana 20% membuat mood kita enak sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Contoh kita mau pergi ke daerah-daerah macet. Kita cari tuh jam-jam di mana ya nggak macet, mungkin pagi banget atau malam banget. Nah, akhirnya kita berangkat di jam segitu lancar gitu, tidak macet. Akhirnya 20% itu manfaatnya 80% buat hati kita tenang, hati kita senang dan sebagainya. Oke, semoga yang bisa gue sampaikan bisa beri manfaat buat gue sendiri, buat teman-teman. Nah, kalau ada salah-salah ya maklum lah, orang pinggiran dosanya banyak ya, kita mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di episode selanjutnya di Warung Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.